Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Novi Aryani, NPM 22640121. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari gambar kerja yang sudah saya kirim. Yang pertama ada pekerjaan galian tanah. Untuk pekerjaan yang pertama yaitu galian tanah untuk footplat. Di gambar ini sudah dijelaskan bahwa galiannya setinggi atau sedalam 2 meter. Sedangkan footplatnya berukuran 1,2 kali 1,2. Jadi perhitungannya 1,2 kali 1,2 kali 2 dikali jumlah footplatnya. Nanti akan muncul nilainya berapa meter persegi. Untuk galian tanah yang lain menyesuaikan kebutuhan seperti carport, garasi, teras depan, kamar dining room, kamar tidur utama, dan lain-lain. Disesuaikan lebar dan kebutuhan galiannya. Bisa dilihat dari gambar potongan. Berikutnya yaitu menghitung pondasi. Yang pertama kita menghitung dari bawah yaitu unstamping. Unstamping di gambar saya sudah menggambar selebar 70. Lalu untuk panjangnya bisa melihat di denah pondasi. Misalnya di area carport itu berapa meter. Ini saya lihat area carport ini sekitar 6 meter, dan untuk area lainnya mengikuti sesuai dimensi. Lalu untuk perhitungannya bisa dikalikan, yaitu lebar pondasinya 70, ketinggiannya saya desain 10 cm. Untuk panjangnya masing-masing ruangan menyesuaikan tergantung di denah pondasi. Untuk pondasi perhitungan selanjutnya yaitu pondasi batu belah. Untuk panjangnya sama seperti menghitung unstamping, melihat dari denah pondasi. Namun untuk lebarnya menyesuaikan jenis pondasi yang digunakan. Ada yang menggunakan lebar 50 cm. Ada juga jika pondasinya berada di ujung atau batas bangunan, bisa menggunakan pondasi yang miring, menggunakan dimensi batu belahnya 35 cm. Lalu dikalikan dengan panjang tiap bangunan dengan tinggi atau kedalaman batu belahnya. Saya desain menggunakan ketinggian 50 cm. Selanjutnya ada pekerjaan beton. Yang pertama ada pekerjaan pondasi footplat. Yang pertama kita hitung kebutuhan betonnya. Caranya yaitu menghitung panjang pondasinya kali lebar kali tinggi kali jumlah titiknya. Untuk pondasi footplat sendiri saya desain ada dua jenis pondasi. Untuk kolom pedestalnya pun juga ada dua jenis, karena mengikuti pondasi footplatnya yang menggunakan dua dimensi yang berbeda. Selanjutnya bisa menghitung pembesiannya. Untuk footplatnya saya menggunakan tulangan 13. Untuk selanjutnya yaitu menghitung tulangan footplat. Untuk penghitung tulangan footplat rumusnya yaitu panjang kali lebar kali kilo kali jumlah footplatnya. Untuk lebar dan panjangnya sendiri saya kasih overstack sepanjang 8 cm untuk membuat tekuan besinya. Untuk kilonya 1,04 karena menggunakan diameter 13. Untuk jumlahnya 5,4, lalu dikalikan. Lalu nanti akan ketemu kilonya sejumlah 11,14. Untuk footplat F1 ada sejumlah 26 footplat. Lalu tinggal dikali 11,14 dikali 26 footplat. Nanti akan ketemu jumlahnya 289,75 kilo. Untuk footplat jenis yang lain rumusnya masih sama. Jika sudah dihitung semuanya, lalu akan muncul berapa kilo yang dibutuhkan untuk kebutuhan besinya. Untuk penghitungan begestingnya
masih sama, yaitu panjang kali lebar kali jumlah papan yang dibutuhkan berapa sisi dikalikan jumlah footplate-nya. Lalu akan muncul nilai meter persegi untuk kebutuhan backcasting-nya. Setelah itu ada pekerjaan rabat beton untuk footplate. Untuk footplate jenis F1 menggunakan ketebalan 5 cm, untuk F2 menggunakan ketebalan 5 cm juga. Jadi bedanya hanya di jumlah footplate yang digunakan, yaitu 26 dan 4 cm. Lalu dikalikan panjang lebar kali jumlah footplate-nya. Nanti akan ketemu nilainya, yaitu 18,08 meter persegi. Selanjutnya masuk ke perhitungan slope. Ini ada beberapa ruangan yang akan dipasang slope. Untuk lantai 1 semua bidang diberikan slope. Kita menggunakan beton K250. Untuk perhitungan betonnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk panjangnya menyesuaikan, tiap ruangan memiliki panjang yang berbeda sesuai denah. Kita bisa melihat dari denah lantai 1 karena slope letaknya di lantai 1. Untuk lebarnya kita menggunakan 15, untuk tingginya 30. Nanti akan muncul volumenya, lalu bisa diketahui volume beton slope yang akan digunakan. Untuk pembesiannya ada 2, yaitu tulangan pokok dan tulangan sengkang. Untuk menghitung tulangan pokok masih sama, yaitu masih sama konsepnya dengan cara menghitung tulangan footplate, yaitu panjang dikali berat tulangan dikali jumlah. Untuk tulangan menggunakan D8 yang memiliki berat 0,62 per kilo, lalu dikalikan akan muncul total besi pokoknya. Setelah itu menghitung tulangan sengkang. Untuk menghitung tulangan sengkang yaitu caranya menghitung sisi yang dibutuhkan, karena slope berdimensi 15 kali 30. Untuk perhitungan sengkangnya 0,11 tambah 0,11 tambah 0,26 tambah 0,26. Mengapa muncul 0,11? Karena sudah dikurangi oleh selimut beton setebal 2 cm di kanan kiri. Jadi dikuranginya 4 cm. Jadi yang tersisa adalah 11 cm. Untuk 26 juga sama karena dikurangi oleh selimut beton kanan kiri. Nanti akan ketemu jumlah berapa kilo untuk pembesiannya. Untuk kolom saya rasa perhitungannya masih sama konsepnya dengan slope, karena kolom dan slope adalah struktur yang satu kesatuan, yang membedakan hanya vertikal dan horizontalnya saja. Untuk denah yang sudah saya buat ada 3 jenis kolom, yaitu kolom praktis yang berdimensi 15 kali 15, kolom utama yang berdimensi 15 kali 30, dan kolom utama K2 yang berdimensi 30 kali 30. Selanjutnya ada perhitungan balok. Yang pertama dihitung adalah beton. Untuk beton rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nanti akan ketemu volume betonnya. Cara menghitung balok bisa melihat di denah balok yang sudah dibuat. Untuk menghitung perhitungan balok bisa menggunakan file denah balok. Untuk rumusnya, untuk perhitungannya, untuk beton kurang lebih masih sama dengan kolom. Balok, saya memberikan contoh balok 3BC dengan balok B1, panjangnya 6 meter. Untuk panjangnya ini adalah panjang ruangan yang akan dipasangi balok. Untuk notasi masing-masing nama balok sudah dijelaskan pada gambar balok. Untuk perhitungannya panjang kali lebar kali tinggi. Untuk balok saya menggunakan balok dengan tinggi 60 cm atau 0,6 meter. Nanti akan ketemu
berapa meter kubik balok yang akan dibuat. Untuk kebutuhan betonnya nanti akan bisa diketahui setelah perhitungan kubikasinya muncul. Selanjutnya untuk pembesian baloknya nanti bisa dilihat dari denah, sudah jelas menggunakan besi berapa dan sengkang berapa. Untuk perhitungannya kurang lebih sama dengan kolom dan balok tadi. Selanjutnya ada perhitungan plat lantai. Untuk plat lantai bisa menggunakan denah balok, karena untuk gambar plat lantai dan balok itu jadi satu. Untuk perhitungannya bisa dimulai dari beton. Untuk betonnya perhitungannya adalah panjang, lebar, kali tinggi. Untuk plat yang digunakan menggunakan ketebalan 12 cm. Untuk konstruksi rumah 3 lantai, plat dengan ketebalan 2 cm sudah aman, sudah dibuktikan dengan perhitungan SAP. Jika ada void atau lubang, jangan lupa untuk dikurangi karena di area void tidak ada plat lantai. Untuk perhitungan pembesiannya, dalam plat ada 2 tulangan, yaitu tulangan atas saya menggunakan diameter 8 dan tulangan bawah. Untuk perhitungannya panjang kali berat kali jumlah tulangan yang akan digunakan. Nanti akan ketemu berapa kilo tulangan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pekerjaan dinding. Ini saya sampling saja cara perhitungannya, yaitu kita bisa melihat untuk ketinggian dinding, kita bisa melihat pada gambar potongan. Dinding itu biasanya setinggi 4 meter. Karena nanti akan dikurangi oleh plafon dan finishing lainnya. Cara perhitungannya yaitu tinggi dinding dikali lebar dikali ketebalan dinding. Nah, jangan lupa jika ada openingan seperti pintu dan jendela, untuk dikurangi nanti akan ketemu luasan satu bidang dinding yang akan dibuat. Untuk cara menghitungnya bisa melihat potongan dan denah untuk melihat dinding-dinding yang akan menjadi sekat ruangan beserta ketinggian elevasi dindingnya. Untuk pekerjaan plesteran dan acian saya rasa bisa menggunakan volume dari volume dinding bisa dikalikan 2, karena ketika melakukan pekerjaan plesteran dan acian kita melakukan sisi dalam dan luar, jadi untuk volumenya dikalikan 2. Selanjutnya untuk pekerjaan kusen. Untuk menghitung pekerjaan kusen bisa melihat di gambar detail kusen pintu dan jendela yang sudah dibuat. Ini ada contoh-contohnya gambar yang sudah dibuat untuk mengetahui titik-titik mana saja yang akan dibuat kusen. Biasanya pintu utama, pintu kamar-kamar, dan jendela. Untuk menghitungnya caranya yaitu menghitung melalui gambar detail kusen. Kita bisa mengetahui untuk keliling kusennya berapa, jumlah pintunya ada berapa, nanti akan ketemu berapa meter lari kusen yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu daun jendela atau frame aluminium. Untuk cara menghitungnya bisa melihat dari gambar detail pintu kusen dan jendela, kita bisa melihat berapa meter persegi yang akan dibutuhkan. Pintu ada beberapa jenis yang saya gunakan, yaitu pintu kayu jati, pintu aluminium untuk kamar mandi, dan pintu PVC board lapis HPL untuk kamar. Selanjutnya ada pekerjaan atap, yaitu yang pertama cara menghitung kebutuhan genteng. Untuk kebutuhan gentengnya saya menggunakan luasan yang ada di aplikasi AutoCAD. Muncul berapa meter perseginya, yaitu 115,4.
Untuk pemesanannya biasanya langsung dilempar ke vendor, nanti vendor yang akan menghitung untuk meter persegi senilai ini butuh berapa pieces genteng. Untuk pemasangan atapnya saya beri aluminium foil double side. Untuk menghitungnya masih sama, caranya seperti yang tadi. Selanjutnya ada kalsi plank dan pengecatan. Ini bisa dihitung dari denah rencana atap. Ini untuk atap yang lain itu bisa melihat denah, ada beberapa yang menggunakan kanopi hollow, salah satunya ruang laundry dan garasi. Untuk menghitung baja ringannya bisa menggunakan volume perhitungan genteng yang ada di denah rencana atap. Pekerjaan lain-lain yaitu ada pekerjaan plafon. Pekerjaan plafon bisa dihitung menggunakan denah plafon. Saya ambil contohnya yaitu teras. Teras yaitu untuk lebar ruangannya 2,6 kali 2,6. Berarti volume plafonnya yaitu 6,76, lalu dijumlah. Selanjutnya untuk pekerjaan instalasi listrik bisa dihitung berapa kebutuhan titik listrik. Bisa melihat dari denah instalasi titik listrik yang sudah dibuat. Ada beberapa jenis lampu yang akan dipakai beserta kebutuhan kabelnya, kebutuhan saklarnya, kebutuhan stop kontak dan lain-lain. Selanjutnya ada pekerjaan sanitair. Ada berapa jumlah wastafel yang digunakan, bisa melihat dari gambar kerja yang sudah dibuat. Yang terakhir mungkin bisa pekerjaan lantai keramik. Untuk lantai ruangan menggunakan keramik dengan ukuran yang berbeda, 60-60, ada yang 50-50, ada yang 30-30. Bisa melihat dari denah pola lantai, lalu bisa dihitung berapa meter persegi. Bisa menggunakan aplikasi AutoCAD atau melihat dari denah dengan menghitung manual berapa keping.